Ya guys, akhirnya aku dapat ini. Visaku approve setelah penantian panjang. See? Congratulations, your immigrant visa has been approved. Akhirnya, alhamdulillah, syukurillah ya. Setelah 17 bulan penantian, alhamdulillah akhirnya visaku approve. Oke, di video kali ini aku mau spill ya, proses hari ini aku interview. Jadi hari ini di tanggal 9 Desember 2025 aku interview. Jadwalnya aku sebenarnya tanggal 23, tapi aku dapat reschedule, dipindahin gitu, disuruh pilih tanggal, dan aku pilih di hari ini di tanggal 9 bulan Desember. Dan ternyata guys, proses interview itu tidak apa sih orang-orang yang kayak di YouTube gitu, ada yang spill banyak kayak, enggak, itu mudah kok, beneran serius mudah banget. Karena appointmentku jam 8, jadi jam 7 tuh aku udah jalan. Kebetulan aku nginep di Arya Duta sini, di hotel. Jadi dari Arya Duta ke Kedutaan Amerika itu deket banget, cuma 5 menit jalan kaki. Dan jam 7 itu, jam 7:15 aku sudah nyampe di sana. Dan begitu sampai, karena yang imigran visa tuh aku yang duluan datang, jadi aku dapet nomor antrian yang pertama. Setelah itu masuk itu seperti biasa ya. Kalau masuk ke Kedutaan Amerika itu semua barang-barang itu disimpan ya, kecuali dokumen sama tas gitu, dompet. Setelah masuk ke counter 15-16, aku tadi ke bagian yang di 16, pengecekan dokumen. Nah, di sana aku ada masalah. Yang pertama diminta itu paspor sama foto. Nah, di sana aku salah. Aku tuh bikin foto. Kemarin tuh aku disuruh bikin foto. Nah, fotonya itu kan foto sesuai ukuran paspor. Nah, aku kira yang sesuai ukuran paspor di kita. Aku tuh bikin 2 foto biar nggak salah. Ukuran 2x3 sama 4x6. Ternyata salah, guys. Ukuran foto yang diminta itu ukuran 5x5. Terus, kata ibunya yang dalam, kalau misalnya fotonya, kebetulan yang pengecekan dokumen itu orang Indonesia ya. Kalau fotonya nggak ada, harus dipoto dulu katanya. Terus aku tanya, ada tempat foto di sini? Ya, ada di depan di kantin. Jadi aku keluar dulu, guys. Aku keluar dulu, aku dipoto dulu. Fotonya harus bayar cash ya. Itu 60.000 dapat 2 foto. Habis dipoto masuk lagi, pengecekan dokumen lagi. Dan alhamdulillah semuanya ada satu sih. Jadi gini, ada satu dokumen, itu sertifikat perceraiannya aku sama suami yang dulu. Nah, aku tuh apply di aplikasi. Aku pakai itu di aplikasi. Itu kan diminta aslinya. Sedangkan yang aslinya itu aku kasih ke KUA kan, diganti sama buku nikah yang baru. Nah, terus aku bilang, aku tuh kalau yang aslinya kan nggak ada. Kopiannya aku lupa, aku nggak bikin kopiannya. Padahal ada di scanner ya. Nah, tapi case-nya perceraiannya aku tuh aku bawa kasusnya. Terus kenapa nggak dibawa? Katanya karena aku bilang aku sudah dikasih ke KUA. Aku bilang, Bu, oh, harusnya semua. Jadi gini guys, semua yang kamu apply di aplikasi itu kamu bawa originalnya. Jadi semuanya, apapun itu. Habis itu disuruh duduk nunggu. Yang diambil itu cuma buku nikah, paspor, sertifikat akte lahir, sama tadi kasusnya perceraiannya aku itu diambil dulu, sama foto ya, diambil dulu. Terus aku nunggu. Habis gitu nggak selang lama aku dipanggil buat interviewnya langsung sama orang Amerika ya guys. Itu sebelum interview disumpah dulu, seperti biasa disumpah dulu. Habis gitu ini ada kejadian lucu. Sebelumnya kan aku tuh ngapalin ya, aku kan lihat-lihat di Google, di YouTube, aku searching pertanyaannya apa aja sih seputar interview Kedutaan Amerika itu. Aku ngapalin tuh nama-nama keluarganya suamiku, anaknya, menantunya, bapaknya, ibunya, tuh aku ngapalin semua. Ternyata guys, tahu nggak ada pertanyaan itu, nggak ada. Yang pertanyaan tentang suamiku tuh cuma satu. Katanya gini, Mbak, gini, what he's doing when he free time, kayak apa yang dia lakukan ketika free time gitu. Terus aku loading ya, apa ya yang laki gue lakuin kalau dia lagi free? Nggak ada, laki gue tuh orang kerja gitu, cuma hari Minggu aja, Sabtu Minggu ngerjain rumahnya, Minggunya shopping, gitu aja gitu hidupnya. Terus aku jawab gini, ya it's normal, worker, he's shopping. Terus gue jawab gini, but he always going hunting and when he have holiday. Kayak lakiku tuh suka berburu ya, ketika seasonnya berburu di bulan September itu. Dia traveling juga kalau dia dapat libur kerja. Jadi 6 bulan tuh dapat 2 minggu kan libur kerja. Dia tuh suka ke luar negeri gitu buat jalan-jalan. Habis itu ditanya lagi, di mana kalian ketemu? Aku bilang pertama kali ketemu di Thailand. Terus ditanya lagi, untuk pertemuan pertamanya di mana? Aku bilang di aplikasi. Sebenarnya gue tuh ketemu laki gue tuh waktu gue live streaming ya di aplikasi tag itu. Tapi gue nggak bilang sih. Yang gue bilang itu cuma di aplikasi, udah itu aja. Nah, padahal ya kalau aku bilang, aku tuh ketemunya di aplikasi, lagi live streaming, laki itu tuh spendernya aku. Tapi enggak lah guys, itu bercanda ya. Nah, habis gitu nggak lama, langsung, hai kayak, hi Miss Stephanie, congratulations, your immigrant visa has been approved. Kayak gitu, udah selesai. Ya gitulah guys, akhirnya alhamdulillah ya, setelah proses perjalanan dari apply-nya itu di bulan Juni, tanggal 6 Juni pertama kali apply visa. Dan
Aku tuh dapat balasan itu di bulan Agustus 2025 dan approve-nya itu di tanggal 9 Desember. Dan ya guys, kita nggak pakai agent, nggak pakai jasa ya. Kita apply mandiri. Kita apply mandiri, yang isi itu suami sama aku. Jadi sebenarnya gini, kalau menurutku pengalamannya aku, kalau kamu mau apply visa spouse ya, udah mendingan apply sendiri aja, nggak usah pakai agent. Karena apa? Pakai agent juga sama, kamu yang ngerjain, kamu yang ini dokumennya kamu juga gitu. Karena apa? Aku pengalaman, aku dulu apply K1 itu pakai agent, aku bayar 30 juta ya. Tapi ternyata ya semua dokumen tetap aja minta dari kita gitu. Jadi ngapain? Mendingan apply sendiri aja. Untuk pengalaman juga nanti ke depannya. Siapa tahu kan kita bawa keluarga, bawa anak. Jadi kita udah ada pengalaman. Ya, segitulah video hari ini. Semoga ini jadi informasi buat kalian. Dan jangan lupa follow untuk kegiatan aku selanjutnya di Amerika, guys. See you next video. Bye-bye.